Preview. Halo bro dan sis, film yang akan kita paparkan sekarang ini berjudul The 40-Year-Old Virgin, dibintangi oleh Steve Carell, Paul Rudd, dan Seth Rogen sebagai penampilan pertamanya di layar lebar. Film ini bertemakan sebuah isu yang sensitif, yaitu masalah keperjakaan atau keperawanan. Kalau di sini saya yakin di antara kalian yang belum menikah, pasti masih banyak yang masih virgin. Tapi kalau di Amerika sana, sepertinya agak aneh kalau ada orang yang sudah dewasa, tapi masih virgin. Pada level usia tertentu, hal itu malah dianggap aib, karena pastinya jadi dianggap nggak laku. Inilah yang dialami oleh Andy, tokoh utama di film ini. Film ini memuat pesan moral yang dalam, dan dibungkus dengan kemasan komedi yang gila-gilaan. Jadi meskipun mengangkat isu yang serius, film ini masih enak untuk diikuti dengan santai sambil rebahan makan cemilan. Andy, seorang pria paruh-baya yang menjadi sentral di film ini, adalah seorang pegawai toko elektronik Smartech. Posisinya di toko tersebut adalah sebagai staf gudang, satu divisi dengan Cal, si galing berjenggot yang berusia lebih muda dari dirinya. Andy adalah tipikal pria yang pendiam, pemalu dan penyendiri. Cal sampai menyangka bahwa orang ini adalah seorang serial killer. Andy memang tidak mempunyai kehidupan sosial lain di luar kehidupan dirinya di Smartech. Di usianya yang ke-40 itu, kehidupannya hanya diisi dengan bermain game dan teman dekatnya hanyalah sekumpulan barang action figure koleksinya. Lelaki paruh-baya ini sampai sekarang masih hidup melajang dan ternyata masih virgin pula. Suatu hari, trio macan di toko itu yang terdiri dari Jay, Cal, dan David pengen ngisi malam Sabtu mereka dengan bermain poker. Tapi karena kurang anggota satu orang, akhirnya dengan terpaksa mereka mengajak Andy. Meskipun pengalaman Andy dalam bermain poker cuma sebatas dalam game online saja. Malamnya berkumpullah mereka di tempat kerja ketika toko itu sudah tutup. Kumpul-kumpul sesama cowok, selain main kartu, pastinya dibarengin dengan nyablak. Sampai akhirnya obrolan mereka masuk ke urusan pengalaman jorok mereka masing-masing. Jay dengan para cewek selingkuhannya, Cal dengan pengalamannya cocok tanam sambil ditontonin dogi piaraan pacarnya, David yang paling baperan di antara mereka dengan pengalaman melankolisnya. Sampai akhirnya tiba giliran Andy untuk bercerita. Andy nervous, tapi bagaimanapun ia harus tanpa berpengalaman. Ia pun ngarang-ngarang cerita. Awalnya Andy masih berhasil menutupi fakta soal keperawanannya. Tapi lama-lama cerita Andy makin aneh. Andy menyebutkan bahwa perasaannya ketika dia merasakan payudara sama persis dengan perasaan ketika dia meremas kantung pasir. Semua temannya jadi heran. Awalnya mereka menyangka bahwa Andy seorang gay. Tapi kemudian ketika Jay menebak bahwa Andy ini masih virgin, Andy nggak bisa ngelak. Virgin! Shut up! How does that happen? Di perjalanan pulang, Andy masih sangat menyesalkan ketololannya menyamakan Nenen dengan kantung pasir. Andy marah dengan dirinya sendiri. Malam itu ia jadi stres dan susah tidur, dan berharap esok hari obrolan tadi sudah dilupakan oleh para temannya. Esok harinya, Andy pun masuk kerja dan papasan dengan David dan Cal. Mereka tampaknya cool-cool saja. Mudah-mudahan mereka nggak beneran ember. Tapi kemudian ketika Mudge, sang pegawai senior, dan Paula, manajer yang seorang tante-tante itu, memanggilnya dengan panggilan virgin, Andy tahu bahwa kabar soal keperawanan dirinya sudah merebak ke seantero toko. Andy kemudian kabur dan dikejar oleh David. David yang paling melankolis di antara geng toko meyakinkan bahwa mereka gak akan lagi membahas urusan seks. Kehidupan jauh lebih luas dari sekedar urusan seks. Andy pun mau untuk diajak lagi masuk ke tempat kerja. Namun semakin berusaha Andy berniat untuk menjauhi godaan, semakin sering setan itu nampak dan semakin Andy berlari, semakin kencang juga sang iblis menggoda. Penampakan tete, bokong dan perabotan cewek lainnya malah makin sering muncul di sekeliling Andy seperti meledek dirinya. Dogi di taman pun gak ketinggalan untuk ikut menggoda. Sejak dari saat itu, kehidupan Andy berubah chaos. Teman-temannya yang masih pada ugal-ugalan ngasih nasihat yang ugal-ugalan pula. Mereka ngajarin Andy cara gampang untuk lepas bujang. Malam itu, The Gangs ngajakin Andy ke tempat paling gampang bisa ngebungkus cewek, yaitu ke diskotik. Andy disuruh mencari cewek yang udah rada tipsi agar gampang buat diajakin ngamar. Andy mendapatkan sasarannya. Namun, Om Paruhbaya yang baik-baik ini
gak bisa bedain mana yang tipsi dan mana yang kelewat mabok beneran. Dia ngajakin seorang tante yang punya track record senang ngebut di jalanan. Maka dari itu, berslalom rialah si tante yang lagi abok itu dengan Andy berada pada kursi navigator. Petualangan pertama Andy berakhir dengan hasil mukanya kena sembur muntahan si tante. Luber kena muka, muntahan hasil mamam kerang rebus pula. Esoknya seorang tante datang ke toko untuk mencari video player. Melihat tante yang manis itu, para The Gangs langsung melipir. Dia ngasih jatah customer tersebut buat digarap Andy. Berbincanglah keduanya ngobrol-ngobrol soal DVD player dan ternyata mereka terlihat langsung ngeklik. Trish, nama si tante itu, memberi Andy nomor telepon dirinya. Dia juga nyuruh Andy buat kapan-kapan mampir ke tokonya yang ada di seberang banget toko Smartech. Si tante itu buka agen penjualan barang buat dijual lewat eBay. Melihat pergerakan itu terlihat sukses, Jay ngasih selamat kepada Andy. Akhirnya dia bisa dapetin nomor telepon seorang cewek. Andy juga terlihat senang karena rupanya ia juga suka sama si tante. Mereka pun merayakannya di sebuah bar. Namun harap dimaklum, temenan sama geng ugal-ugalan, saran-saran yang mereka kasih pun gak jauh dari berugal-ugalan. Mereka mengusulkan agar Andy nyari cewek nakal dulu buat latihan malam pertama, biar nggak berkesan amatiran kalau nanti saatnya tiba dia ngelakuin dengan cewek yang dia suka. Andy menolak karena dia udah terlanjur suka dengan Trish. Namun nyatanya ketika besoknya Andy mau nelpon, ternyata dia nggak ada keberanian. Baru dengar suara halo aja dia udah langsung cerot. Langsung ditutup lagi teleponnya maksudnya. Andy ngerasa nggak pede. Untuk itu ia konsultasi sama Jay soal penampilan. Jay berpendapat bahwa tampang Andy sebetulnya lumayan cute. Cuman ada satu item aja yang ia rasa jadi titik lemahnya, yaitu bulu dada Andy yang nongol kemana-mana. Maka dari itu mereka pun mengantar Andy ke salon body wax ala Korea. David dan Kel gak ketinggalan untuk ikut mengantar. Mereka tidak mau ketinggalan untuk melihat sebuah tragedi yang segera akan terjadi. Bulu di tubuh Andy rupanya rimbun luar biasa. Prosesi akan terjadi sangat menyakitkan. Si mbak salon sampai meminta semua janjinya dibatalkan. Tarikan pertama, Andy masih kuat buat nahan. David sama Kel sangat menikmati pertunjukan itu, meskipun mereka agak geli-geli gimana gitu. Tarikan kedua, Andy udah mulai pengen ngamuk. Dia gak nyangka cabut bulu bisa sesakit itu. Prosesi yang horor itu pun dilakukan sampai beberapa kali cabutan. Jay sampai keluar ruangan karena prihatin sama nasib Andy. Sampai akhirnya Andy mulai gak tahan. Ia pun akhirnya cabut dan menghentikan kegiatan tersebut, meskipun bulu dadanya kini punya beberapa spot yang kosong. Besoknya kini giliran Kel yang ingin mencoba bantu. Dia mengajari Andy cara bicara dengan wanita. Menurut dia, itu kunci agar bisa deketin mereka. Itulah rahasia Doski yang gak cakep amat ini masih bisa dapetin cewek-cewek. Kuncinya cukup satu, nanya, dan biarkan mereka ngomongin dari mereka sendiri. Kel menyuruh Andy untuk melakukannya terhadap Beth, penjaga toko buku yang seksi, dan ternyata beneran dengan resepnya Kel, Andy bisa bikin cewek seksi itu penasaran dengan dirinya. Malamnya Andy mengumpulkan keberanian untuk bisa nelpon Trish. Doski grogi luar biasa. Kali ini Andy nggak nutup telepon begitu terdengar sapaan halo. Tapi karena nervous, dia jadi ngelantur kemana-mana. Dia mengaku sebagai sales antena TV dan berakhir dimaki-maki oleh Trish karena nggak ada akhlak seorang sales telepon malam hari. Andy lalu kedatangan David yang juga berniat untuk membantu. David datang untuk mewariskan satu kardus video bokep miliknya sebagai bahan pembekalan bagi Andy. Andy pun melakukan persiapan. Dia sudah memutar lagu romantis untuk mengiringi malamnya yang syahdu. Namun nonton bokep dalam kondisi jomblo malah jadi tekanan buat dirinya. Andy malah berakhir nonton video sitkom yang keselip di dalam kardus. Esok paginya nyampe kantor, Andy hendak mampir dulu ke tokonya Trish, tapi dia cuma berani lewat doang. Karena kasihan, Jay pun mengundang Andy ke sebuah pesta. Pesta yang akan diadakan di sebuah hotel. Andy yang polos itu pun datang, namun ternyata itu adalah jebakan Jay agar Andy segera lepas bujang. Dia sudah memesankan seorang wanita panggilan agar dia mengentertain Andy malam itu. Namun masalahnya, yang dipesan sama Jay ternyata bukan seorang wanita, tapi seorang banci yang kecantikannya selevel Mona Lisa. Nyampe di kantor, Andy pun marah-marah dia diperlakukan demikian. Dia sudah kapok dikerjain teman-temannya, yang bukannya membantu, malah senang banget bikin dia jadi objek penderita. The Gangs meyakinkan bahwa mereka beneran pengen bantu.
Itu mereka lakukan karena Andy sepertinya hopeless untuk gerak sendirian. Gak terima dibilang hopeless, Andy pun jadi nekat keluar toko untuk mampir ke toko seberang, ke tokonya Trish. Setelah tarik nafas dalam-dalam, Andy pun masuk ke tokonya Trish dan ternyata si tante ini masih sangat ingat dengan dirinya. Karena nggak ada skill buat ngelobi, Andy pun langsung to the point, ngajakin Trish keluar makan dan Gayung pun ternyata bersambut. Trish emang udah nungguin buat diajak kencan. Jadilah mereka janjian, buat fixnya mereka akan mastiin lagi lewat telepon. Besoknya siang-siang Andy nelpon, ternyata Trish siap pergi malam itu juga. Janjianlah mereka ini saat itu setelah sebelumnya Andy dengan bantuan Kel dan David beresin dulu rumah kontrakannya yang penuh dengan koleksi mainan. Kel bilang bahwa kamar cowok dengan koleksi mainan terlihat kurang seksi di mata cewek-cewek. Andy yang kemana-mana pakai sepeda ini mau dijemput sama ceweknya. Waktu Trish datang menjemput, ruangan depan rumah Andy memang sudah terlihat kosong kayak baru pindahan. Mereka pun jalan, makan di restoran dan semuanya berlangsung lancar. Trish ngajakin Andy mampir ke rumahnya dan pertempuran pun akan segera terjadi. Sementara Trish rapi-rapi diri dulu ke kamar mandi, Andy disuruh nyari kondom yang banyak disimpan Trish bekas dulu sebelum ia cerai. Ternyata itu pun kali pertama buat Andy untuk nyoba kondom. Jadi alih-alih langsung pakai, dia malah ngoprek-ngoprek dulu tuh barang koleksian Trish kayak mainan. Adegan aksi itu urung terjadi karena kemudian anaknya Trish, seorang cewek yang sedang beranjak remaja, ngegap kelakuan mereka. Rasa frustasi makin mendera Andy. Nafsunya udah namper di ubun-ubun. Godaan tambah kencang lagi ketika ia nyampe kantor. Paula, manajer toko Smartech yang seorang jendes, menawarkan diri untuk menjadi partner pelepas stresnya Andy. Andy dipersilakan masuk ke ruangannya kapanpun dia ngerasa lagi in the mood. Ketemu sama The Gangs, Andy curhat soal kejadian tadi malam. Gimana sebuah kondom meletus di selangkangannya. Kini Andy makin merasa lebih nervous menghadapi kencan berikutnya. Ia nggak mau diketahuin sama Trish. Kel menyuruh Andy untuk terang-terangan aja, bilang bahwa dia masih virgin. Mendingan jujur daripada pusing. Andy pun setuju. Malam itu di sebuah restoran, Andy akhirnya hendak blak-blakan soal dirinya yang masih suci murni. Karena Andy gagap, akhirnya malah Trish yang nyablak duluan. Dia pengen minta maaf karena sebelumnya dia nggak pernah cerita kalau dia udah punya anak. Trish ini ternyata malah udah punya 3 anak, cewek semua, dan yang paling gede malah udah punya balita. Jadi Trish ini adalah seorang oma-oma, namun Andy nggak keberatan. Trish juga mengusulkan agar mereka menunda dulu urusan fisikal dalam hubungan mereka, setidaknya sampai 3 kencan berikutnya. Andy malah nantangin kenapa nggak sekalian 20 kencan aja. Meskipun nggak yakin bakal kuat nahan sampai selama itu, akhirnya Trish pun setuju. Andy malah jadi senang karena bisa lepas dari urusan seksual yang selama ini malah jadi beban buatnya. Andy pun mulai diperkenalkan kepada anak-anaknya Trish yang masih tinggal di rumah dengan Trish, Marla dan Julia. Keduanya pun menjalani pacaran dengan gaya yang sehat. PDKT diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat saling pengenalan. Buat ram bareng di rumah, Andy mengenalkan koleksi mainan miliknya kepada Marla dan Julia. Sementara itu, Trish ngajarin Andy untuk menyetir mobil. Semua kegiatan yang non-seksual. Suatu malam mereka ngobrol, Trish menanyakan cita-cita Andy ke depannya. Andy sebetulnya kebayang suatu hari dia akan punya toko elektronik sendiri. Trish mendorongnya agar Andy mau mengejar cita-cita tersebut. Koleksi mainan dan action figure milik Andy yang nilainya sangat tinggi bisa jadi sumber modal kalau Andy mau menjualnya. Trish mau membantu menjualkan lewat eBay untuk membantu Andy. Akhirnya Andy pun mulai ngepak mainannya satu persatu. Meskipun sepertinya dia masih belum rela harus berpisah dengan si Aquaman dan Kolonel Steve Austin. Suatu hari Andy mendapatkan telepon di kantornya. Ternyata Trish yang telepon. Dia bilang bahwa dia lagi ribut sama Marla. Anaknya itu kini lagi ngurung diri di kamar mandi. Maka dari itu, Andy pun meluncur menuju rumahnya Trish. Kekacauan memang sedang terjadi. Ma dan anak itu saling bentak satu sama lain. Masalahnya adalah Marla yang merasa udah dewasa pengen diantar ke klinik kehamilan untuk dipesankan pil kontrasepsi sementara emaknya tidak mengizinkan. Trish tidak ingin Marla mengalami nasib yang sama dengan dirinya, kawin kepaksa di usia yang sangat muda. Marla merasa diperlakukan gak adil karena sementara ibunya dengan bebas ngelakuin dengan Andy, dia sendiri gak boleh ngelakuin dengan cowoknya. Dia gak percaya bahwa Trish dan Andy selama itu malah belum pernah melakukannya sama sekali. Akhirnya Andy menawarkan diri untuk mengantar Marla ke klinik yang sebetulnya sebagai seorang virgin, kesempatan itu akan ia manfaatkan untuk menimba ilmu. Maka berangkatlah Andy mengantar Marla ke klinik.
Tiba di lokasi, Andy melakukan peran ganda. Selain menjadi orang tua pendamping, juga sebagai peserta. Dalam sesi penyuluhan, Andy sangat aktif bertanya, bahkan sangat aktif, melebihi rasa keingintahuan para teenage target utama sesi itu. Kelakuan Andy tadi di dalam klinik gak lepas dari perhatian Marla. Anak remaja ini pun sampai bisa nebak kalau Andy seorang yang virgin juga. Marla menyarankan agar Andy segera membicarakan hal itu dengan ibunya. Marla yang jutek ini diam-diam ternyata mulai menerima kehadiran calon ayah angkatnya. Malamnya Andy berdua dengan Trish ngurus dagangan Andy yang ternyata laku keras. Malam itu kencan ke-18, tapi Trish pengen ngasih free pass buat Andy. Anggap aja udah kencan ke-20. Si tante pun langsung menyergap Andy, tapi mereka malah jatuh ke tumpukan mainan jualan mereka. Andy langsung bangun lagi menghindari Trish buat ngambilin mainannya. Ia lebih membela Iron Man ketimbang harus membela Trish, yang sebetulnya Andy masih sangat gugup malam itu. Akhirnya mereka pun ribut dan Andy pergi keluar dari rumah. Andy datang ke pesta pertunangan Jay. Di sana dia mabik berat. Gak disangka ternyata Beth, si penjaga toko buku, datang juga. Mereka pun langsung pergi dari pesta untuk nerusin mojok di kosannya Beth. Sementara itu Marla jadi sedih melihat ibunya terlihat lagi lemes karena abis berantem dengan Andy. Dia memberikan mobilnya dan menyuruh ibunya nyusulin Andy agar mereka baikan. Trish pun pergi untuk mencari Andy. Namun Trish gak nemuin Andy di kontrakan karena saat itu Andy lagi mojok di kosannya Beth. Mereka hendak segera memulai pertempuran. Berdua dengan Beth, ternyata Andy malah jadi ngeri sendiri melihat kelakuan cewek seksi itu. Si Beth ini rupanya seorang yang hypersex dan udah biasa bercinta dengan gaya 50 Shades of Grey. Tapi kemudian Andy berhasil diselamatkan oleh The Gangs yang rupanya udah tahu dengan kelakuan Beth. Jay malah pernah icip-icip cewek ini. Andy pun dievakuasi keluar kamar kosan, sementara Cal tetap stay put untuk menyelesaikan cewek gila itu yang udah kadung panas siap tempur. Andy pulang ke rumah dan di sana sudah ada Trish yang sedang menunggunya. Trish sudah menemukan koleksi video bokep milik David dan satu alat peraga objek vagina. Trish menyangka si Andy ini sedikit sakit. Dia menghindar hubungan seksual dengan dirinya, tapi malah menyimpan objek-objek yang mencurigakan. Maka dari itu Trish pun segera kabur dari situ dan pastinya Andy pun mengejarnya. Adegan berikutnya berasa agak sinetron-sinetron. Karena ngejar di jalanan, Andy pun mengalami kecelakaan dan Trish pun jadi iba dan menolongnya. Disitulah akhirnya Andy bilang bahwa dia seorang perjaka ting-ting. Trish akhirnya malah ketawa. Dia udah nyangka yang enggak kalau jati diri Andy yang akan dia temukan serupa serial killer seperti dugaan Cal. Akhirnya menikahlah kedua pasangan paruh baya ini dengan resepsi pernikahan yang lumayan stylish dan gaya, hasil penjualan mainan Andy yang ternyata melebihi dari target. Untuk pertama kalinya Andy pun merasakan bagaimana itu empuknya sebuah kantung pasir. Meskipun film ini diproduksi Hollywood, tapi rupanya pesan moral yang diusung lumayan bagus juga. Jadi hendaknya hubungan seks itu mulai dilakukan dalam mahligai pernikahan. Demikianlah ceritanya bro dan sis, mudah-mudahan cukup untuk menghibur kalian. Kita tim Sinetok cabut dulu, sampai jumpa di dongeng kita lainnya. Ciao.